Ya, perantara Tuhan, terus menganggap jenengan sebagai panitia bencana alam dan lain sebagainya gitu. Menjelaskan kepada teman-teman kita yang memiliki sudut pandang yang seperti itu bagaimana, Mas? Kemudian Nah itu makanya itu tadi, karena memang tipisnya pemahaman, keburu menilai orang lain tapi dia sendiri tidak mengerti. Ya kan? Ya kan? Sekarang gini, saya analogikan ya, misalkan jenengan itu kuliah di Fakultas Teknik Informatika Komputer misalnya. Nah, ini ada orang, dia hanya sekolah SMP, matematikanya juga 0. Bisa nggak mengkritik orang yang fakultas misalkan fakultas ilmu matematika lah gampangannya ya. Ini kan kuliah di ilmu matematika misalkan. Sedangkan yang menilai jenengan itu orangnya baru sekolah SMP. Kira-kira untuk menilai itu yang bodoh yang menilai atau yang dinilai kan itu kan. Nah gitu kan, kadang-kadang itu saya analogikan seperti itu, kasarannya gitu loh. Orang itu keburu menilai, sedangkan yang menilai itu dia tidak paham dengan benar kan gitu, nah kan. Nah makanya itu kan perlunya kerendahan hati itu agar menerima segala sesuatu, siapa tahu kan ada manfaatnya, diambil sisi positifnya. Makanya kan ketika seseorang masih berpikir negatif, itu sama saja dia menghambat dirinya untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Karena apa? Kadang-kadang orang memberi tahu itu kan kalau kita mempunyai pribadi yang rendah hati, otomatis kan diambil positifnya, dipakai buat motivasi, ya kan? Kalau nggak ada sifat kerendahan hati kan otomatis kan senengannya mau saiki kakean mah itu, ya toh. Orang ngerti nih rumongso pinter kan gitu loh. Nah makanya kan saya analogikan tadi, ibaratnya orang kuliah jurusan matematika, ada orang sekolah masih SD, matematikanya juga nggak oke, tapi mau berani menilai orang yang, nah itu loh. Kalau misalkan yang menilai ini orang sudah dia dosen matematika, wajar kan gitu loh, ya kan. Berarti kan ada sesuatu kekurangan yang harus diperbaiki dari orang ini. Tapi kalau yang menilai ini hanya orang, nah kadang-kadang kan gitu. Saya bukan merendahkan, saya menganalogikan kan. Menganalogikan, ya kan. Zaman sekarang kan gini, mengatakan ini dosa, ya kan. Lah dosa enggak itu dunung ini ngendi ora ngerti kan gitu kan. Apa yang mengatakan dosa itu sudah pernah bertemu dengan Tuhannya. Kan gitu. Jadi pertanyaan kan gitu, ya kan. Sekarang gini, orang menilai orang lain asal menilai, ego dikedepankan, nalar diabaikan, ya kan. Akhirnya apa? Miskin dengan kerendahan hati itu sendiri. Nah ketika orang miskin dengan kerendahan hati ini, dia akan sulit merubah dirinya untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Karena apa? Ketika orang bisa mampu rendah diri, rendah hati, itu akan menambah keilmuan atau kawruh hidup di dalam diri kita, ya. Makanya saya bilang lebih baik bicara orang yang bodoh tapi berusaha untuk mengerti, daripada orang merasa pintar tapi egonya terlalu tinggi. Susah jenengan kalau ngomong dengan orang yang egonya, orang merasa pintar tapi egonya terlalu tinggi, nggak enak, nggak nyaman mas, ya kan. Tapi ketika kita ngobrol dengan orang yang merasa bodoh sekalipun tapi dia berusaha untuk mengerti, kita bisa melakukan sinkronisasi, akhirnya timbul keharmonisan, saling ada keterikatan, ada unsur magnet yang saling mendekati, akhirnya timbul rasa damai, dan nyaman itu membuat rasa nyaman itu sendiri. Nah itu sama aja hubungan kita dengan alam kan gitu. Misalkan ya ada orang ini sebentar lagi ada
pergerakan alam ini supaya untuk lebih sadar diri ini. Ada mereka sok tahu, ya kan? Itu kehendak Tuhan kan gitu. Nah, itu kan pemikiran yang hanya mengandalkan okol kan gitu kan. Iya kan? Tidak pakai akal tapi pakai okol kan gitu kan. Makanya kan jangan merasa pandai. Namun ketika ada orang yang bisa memberikan tahu tentang ini akan itu kan, mungkin kan seseorang itu diberikan kelebihan tertentu yang mungkin bisa bermanfaat bagi orang lain kan gitu kan. Bahkan juga tidak mengajarkan tentang ilmu sesat kan gitu. Orang kau nyembah watu kan ngono kan. Iya kan. Nyembah watu kan ya ora masalah, jero watu ki ana Gusti Allah. Yang penting tidak menuhankan kan gitu kan. Kalau istilahnya apa, istilah kata menuhankan kan beda lagi. Kita seakan percaya dengan kekuasaan itu, seakan-akan kehidupan nasibnya ditentukan oleh itu, misalkan kayak ake. Makanya tipisnya pengertian tentang kehidupan seseorang itu kadang-kadang membuat orang itu suka bawel kan gitu kan. Belum mengerti tapi sudah pandai menilai. Nah itu ya kan, sudah belum tahu paham benar tentang apa yang dia katakan gitu kan, tapi sudah buru-buru ingin menilai seseorang. Makanya kan untuk menghadapi masalah itu kita perlunya kerendahan hati. Jadi entah benar atau tidak kita masukkan dulu, ya kan, kita analisa, kita pahami kira-kira ada benarnya atau enggak, diambil sisi positifnya. Oh kira-kira dengan itu kan misalkan terjadi atau enggak, misalkan saya ngasih tahu tentang ada bencana, misal terjadi atau enggak, kalau dijalani kan juga bermanfaat juga kan. Tujuannya kan untuk membangkitkan atau menumbuhkan tingkat kesadaran agar manusia itu lebih eling karo alam kan itu kan. Nah kalau kita nggak mau eling dengan alam, ya kita mau hidup di mana kan gitu. Ya kan, kaki aja masih menginjak tanah kan ini. Apa kadang-kadang kan orang hanya memikirkan hidupnya sendiri tanpa memikirkan dia hidup di mana, makan dengan apa, menghirup udara lo pakai alam, ya kan? Kita setiap hari menghidup apa pernah Tuhan ngitung, Gusti Allah ngitung nggak ya ora tahu kan. Nah dari segi itu apa udah mengerti kan gitu, apa sadar kan gitu kan. Kita minum tiap hari, minum air, apa pernah kita menjaga air itu sendiri seenaknya sendiri? Makanya kan diperlukan pribadi yang bisa memayu hayuning diri, memayu hayuning sasomo, dan memayu hayuning bawono. Tujuannya apa toh? Untuk memayu hayuning diri kita biar sadar diri gitu. Punya kesadaran kita tuh tinggal di mana, kita makan minum dengan apa, dan suatu ketika akan jadi apa kan gitu kan. Apa ada di menungso terus kan? Manusia kan perlu revolusi. Nah, perlu reinkarnasi juga. Kenapa tuh diperlukan reinkarnasi? Kan untuk membaikan orang. Kalau gagal di kehidupan pakai raga ini pertama, direinkarnasi lagi ke raga kedua, tidak balik ini terus. Makanya kan hidup nggak ada habisnya, adanya penderitaan terus kan gitu kan. Tapi kalau kita mampu memahami segala tentang perjalanan kehidupan ini, kita reinkarnasi naik level, reinkarnasi lagi naik level sampai pada titik sempurna. Makanya kan orang Jawa meyakini tentang reinkarnasi. Tujuannya apa? Untuk penyempurnaan jiwa. Cahaya itu dari awalnya pertama merah, terus reinkarnasi naik level kuning kan gitu, jingga. Reinkarnasi naik level lagi jadi cahaya kuning, reinkarnasi lagi, terus ke raga baru naik lagi level hijau sampai seterusnya, sampai biru, ungu, sampai mencapai putih. Nah kalau sudah mencapai jiwa yang putih, cahaya yang putih, itu sudah dibilang orang yang sempurna, manunggal. Makanya kan dalam istilah Jawa kan ada ilmu yang namanya manunggaling kawulan Gusti. Itu pun disalahin kan gitu kan. Apa tuh manusia zaman sekarang yang gak disalahin kan gitu. Tidak berusaha untuk memahami terlebih dahulu, tapi keburu-buru ingin menyalahkan.
Nah, menyalahkannya dengan didasari ketidaktahuan dia sendiri. Kan lucu kan gitu kan. Zaman sekarang kan zaman aneh. Makanya dibilang ewuh hayo ing pambudi. Kita ingin berbuat kebaikan aja dianggap salah. Serba ewuh, serba kagok, ya kan? Kita mengasih tahu kebaikan, padahal kan niat kita untuk memberikan tahu kan untuk keselamatan, ya kan? Makanya kan saya bilang istilah ewo hayo ing pambudi. Makanya kan menangi zaman edan ewo hayo ing pambudi, iya kan? Sudah namanya zaman gila, ewo hayo pambudi, kita melakukan kebaikan aja dianggap keliru. Nah itu kan serba ewo kan, gitu kan. Malah yang salah dibenarkan, kan lucu. Segala tindakan-tindakan yang merugikan alam malah dibenarkan. Sekarang gini, orang mengingatkan agar manusia ingat dengan alamnya, ya kan? Terus itu diomongin ini, ya kan? Dianggap ini itulah kan, gitu kan. Terus ada orang yang misalkan yang setiap hari kita melakukan merugikan untuk alam malah dianggap hal yang biasa. Kan itu, nah makanya kan ya itu tadi, alam mau ada alam begini ya kita hanya bisa memaklumi saja bagi yang mengerti, tapi bagi yang tidak mengerti dia merasa ketakutan. Karena gini, ciri-cirinya orang yang sudah paham dengan adanya keadaan alam ini, dia hanya bisa memaklumi karena memang kondisi kehidupan zaman itu memang sudah sedemikian rupa. Ya dibilang hamenangi zaman edan ewo hayo panggudi jantrane jagat wis pinasti ubenging cokro panggilingan, kan gitu kan. Makanya antara baik dan tidak itu kan mayoritas banyak yang tidak kan. Makanya kan kita untuk menjadi baik itu diantara yang tidak baik. Makanya itu, maka istilah Pandawa dan Kurawa itu kan banyak Kurawanya kan, itu kan, ya kan? Ya makanya hal yang buruk-buruk yang tidak disadari itu menjadi hal yang biasa kan, gitu kan. Tapi bagi yang orang yang berusaha untuk mengingatkan, untuk bisa meningkatkan tingkat kesadaran diri, itu malah dianggap orang yang aneh kan, gitu kan, dianggap yang halus, orang halu. Nah itu kan, makanya itu kondisi manusianya juga memang sudah memprihatinkan. Saya bilang begitu kalau bagi orang yang paham loh ya. Kemudian tidak hanya itu barangkali Mas Tinus ya, ada juga yang menganggap selama ini yang disampaikan oleh Mas Tinus itu berbau halusinasi tingkat tinggi gitu ya. Nah bagaimana Mas mengkonfirmasi anggapan seperti itu gitu, barangkali mungkin teman-teman salah paham begitu Mas. Nah, yang jadi pertanyaan tuh yang menilai seperti itu paham tidak kan, gitu loh. Saya kembalikan tadi. Seumpama sekolah itu dia sampai tingkat keberapa gitu kan, dan dia menilai orang yang tingkat keberapa kan, gitu. Saya bukan berarti membandingkannya. Nah makanya itu tadi, zaman sekarang itu banyak orang yang tidak tahu menilai yang tahu, mengerti kan, gitu kan. Bukan saya berarti saya merasa mengerti. Banyak ya terjadi orang menilai dengan ketidaktahuannya. Saya ulangi lagi ya, zaman sekarang itu terjadi orang menilai dari ketidaktahuannya, ya kan? Kalau orang yang benar-benar tahu pasti bisa memahami. Saya jamin itu. Misalkan halusinasi, pernah saya kemarin bilang pas bulan apa itu, Oktober ya kayaknya, syuting waktu diliput itu, saya bilang November kesana jagat tersik-esik, terjadi nggak? Ya, terjadi toh. Nah kan gitu. Terus dulu setelah Imlek terjadi ini terjadi nggak? Terjadi.
Karena gini loh, saya sarankan, saya kan juga tidak perlu membenarkan diri, menunjukkan saya benar atau tidak, biar waktu yang menjawabkan gitu kan. Orang kan bisa menilai sendiri. Yang jadi pertanyaan itu, yang menilai itu orang paham atau tidak. Nah kan gitu kan, apakah menilainya itu hanya sebatas kulit atau dalam? Yang jadi pertanyaan itu. Jangan suka menilai orang lain dengan kebodohan dan ketidaktahuan. Orang yang sudah mengerti itu tidak mudah menilai sesuatu bahwa itu halusinasi atau enggak. Loh, saya itu loh, walaupun begini ya, misalkan ada orang gini, nggak pernah saya menganggap orang itu halu. Karena apa? Halu itu adalah awal dari untuk jalan mencapai